Di sini saya akan menjelaskan tentang Power Simulator. Power Simulator ini adalah software yang digunakan untuk simulasi, eee, secara grafikal ya, secara grafikal, eee, untuk elektronika daya, khususnya teknik penggerak. Karena di sini juga banyak model motor, banyak model, sensor, dan beberapa model-model yang nanti bisa dipakai untuk, eee, apa, power elektronik gitu ya. Nah, di sini untuk PSIM-nya sendiri setelah kita berhasil menginstal maka user interface-nya dia seperti ini gitu ya. Menurut saya PSIM ini lebih, mudah dibandingkan dengan PSpice, tapi kalau Anda langsung belajar PSIM, menurut saya dia malah terlalu mudah. Jadi kita tidak terlalu mengerti apa itu per komponen, fungsi per komponen. Makanya hanya di Polman ya, belajar elektronika daya dari PSpice, tapi menurut saya itu sangat sangat pemahamannya sangat bagus untuk kita paham per komponennya itu seperti apa, gitu ya. Jadi dari kemarin Anda, simulation time Anda di ya didetailkan sampai per komponen, sampai per mikrosecond-nya gitu, itu akan lebih lebih memahamkan secara detail. Karena kalau sudah pakai PSIM, itu sepertinya simulasi itu kok cepat sekali. Jadi pasang jalan pasang jalan pasang jalan, seperti itu. Jadi tidak feel, rasa kita untuk apa ya, memahami kenapa fungsi komponennya bentuknya seperti itu tidak ya tidak terlalu mendalam gitu ya menurut saya. Tapi kalau misalnya kita menggunakan PSIM ini kemudahannya yaitu model untuk motor, gitu ya. Kalau misalnya model untuk motor di PSpice sebetulnya juga ada, cuma kompleks sekali gitu. Tapi kalau di PSIM ini, model untuk motor, model untuk sensor, itu, eee, lebih mudah karena hanya tinggal pakai saja, gitu ya. Nah, di PSIM atau Power Simulator itu new file itu ya kita tinggal klik dan nanti akan ada elemen toolbar yang ada di bawah ini. Nah, PowerSim ini gitu ya, PowerSim ini, dia memiliki, 2 hal, yang pertama adalah tempat untuk merangkainya sendiri gitu ya, skematiknya. Terus kemudian ada, eee, run simulation-nya itu di SimView. Jadi saat kita berhasil menjalankan simulasinya, maka SimView-nya ini nanti akan muncul gitu ya, akan muncul SimView-nya. Jadi nanti kita melihat hasil simulasinya itu di SimView-nya ini, gitu. Eee, PSIM ini adalah software berbayar yang dipakai di beberapa kampus gitu ya. Kebetulan ya, yang paling umum untuk power elektronik atau elektronika daya, itu software ini gitu ya, meskipun ada banyak software yang lain, misal ORCAD gitu, tapi untuk SCR-nya, untuk IGBT-nya, untuk MOSFET-nya, itu paling powerful menggunakan PSIM ini. Kemudian kelengkapan dari PSIM ini, selain pertama adalah power circuit gitu ya, tentu saja, ada tadi yang saya katakan ada SCR, ada IGBT gitu ya. Gitu, ada RLC, ada trafo. Juga dia memiliki komponen sensor. Komponen sensor di sini ada sensor tegangan, ada alpha controller. Alpha masih ingat ya bahwa itu adalah, sudut penyalaan. Jadi dia tahu ada sensor untuk kapan saat sudut penyalaannya itu on gitu ya. Ada beta, ada pendeteksi beta juga, ada PWM controller yang melihat bagaimana bentuk gelombang untuk, PWM. Terus kemudian ada sensor kecepatan, sensor torch gitu ya, itu juga, dilengkapi di sini. Juga di-feedback-kan oleh PI controller gitu ya, PI controller di sini ada control circuit, baik dia ya, untuk control circuit ada untuk S domain maupun Z domain, jadi kita bisa menggunakan, transformasi Laplace maupun transformasi Z. Juga ada logic komponen gitu ya, AND, OR, NOT gitu, dan beberapa nonlinear komponen. Nah, di sini dari control circuit ini nanti akan di-feedback-kan ke switch controller gitu ya. Switch controller di sini, eee
fungsinya ya tadi alpha controller itu fungsinya nanti untuk ya, me-feedback-kan nanti masuk ke power circuit sehingga nanti penyalaannya akan lebih, akurat lagi gitu ya, akan lebih presisi lagi, gitu untuk, masing-masing komponennya. Nah, di sini tadi sudah ditunjukkan bahwa, PSIM ini dia, tinggal klik new circuit, terus kemudian ada toolbar dan elemen toolbar. Elemen toolbar di bawah di sini, ini nanti keterangannya ada di paling bawah ya, ini ground, terus kemudian resistor, induktor, dan lain-lain gitu ya, sampai ke, eee, pengukuran, ada osiloskop, terus kemudian ada source, dan ada, eee, feedback yang tadi saya katakan, limiter, terus kemudian komparator, dan lain-lain. Kalau misalnya ada komponen yang tidak ada di situ, kita bisa mencarinya gitu ya, itu dengan, eee, elemen, terus kemudian kita cari di sini, power misal RLC yang ada di sini, kontrol kita pakai, integrator dan lain-lain, diferensiator dan lain-lain. Terus kemudian source gitu ya, source ada current source, ada, voltage source gitu, dan lain-lain termasuk di sini ada, eee, motor letaknya ada di mechanical load gitu ya, maaf, di di motor drive. Motor drive untuk bebannya di mechanical load dan sensor. Ada gearbox, perbandingan berapa, incremental encoder, absolute encoder, semuanya ada di sini, gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita secara cepat, kita juga bisa menggunakan library browser, ada beberapa orang yang familiar menggunakan library browser, misal contohnya kita pakai DC di sini gitu ya, DC kita ambil, kita drag gitu, terus kemudian kita cari resistor, kita drag, untuk mutarnya klik kanan, baru diklik gitu ya, gitu, gitu. Dan, kita bisa menggunakan untuk merangkai rangkaian terlebih dahulu sebelum mensimulasikannya. Di sini ada contoh untuk buat rangkaian first order gitu ya, dinamakan first order karena kita menggunakan satu buah kapasitor di sini. Nanti kalau ada satu buah kapasitor dan satu buah induktor, maka itu adalah rangkaian second order gitu ya. Kalau misalnya nanti ada 2 induktor, dia juga sama second order gitu ya. Nanti kalau misalnya hanya satu kapasitor, itu first order. First order, terdiri dari rangkaian LC-nya saja yang dihitung. Langkah-langkahnya sudah ada mungkin di tempat Anda PDF, tapi di PowerPoint-nya di sini sudah ditunjukkan. Misal kita klik DC, terus kemudian, kita beri, beban untuk resistor gitu ya, baru kemudian kita kasih, R dan C gitu ya, baru kemudian nanti kita pasangkan menggunakan kabelnya, yaitu menggunakan bentuk mirip pena yang ada di sini gitu ya, namanya adalah wire gitu. Nah, yang perlu diingat di sini terdapat 2 pengukuran komponen untuk voltage. Yang pertama adalah node to ground gitu ya, node to ground itu bisa dihubungkan menggunakan, kabel gitu ya. Yang kedua adalah, node to node gitu ya. Ini perbedaannya adalah kadang ada beberapa rangkaian yang netralnya itu tidak ground. Contohnya rangkaian star gitu ya, bentuk star itu netralnya itu bukan ground, karena ground biasanya letaknya ada di sumber gitu ya. Ground kan ada di sumber. Berarti kalau misalnya saya mengukur pengukuran menggunakan resistor yang ada di sini gitu, itu seakan-akan kita membuat referensinya itu adalah dari satu titik itu ke ground yang ada di sumber. Beda dengan kita menggunakan, node to node yang ada di sini. Kalau node to node mungkin saja Anda pasang yang satunya, fasa, yang satunya netral gitu ya. Berarti kita membuat pengukuran antara 2 buah titik gitu, node to node. Nah, tapi kalau misalnya kita menggunakan hanya probe satu di sini, referensinya artinya dia ground bukan netral, gitu.
Makanya biasanya selalu kita definisikan bahwa, oh ground-nya ada di sini, misal gitu ya. Kita definisikan ground-nya ada di sini. Berarti saat kita melakukan pengukuran, eee, apa, node to ground gitu ya, voltage probe node to ground ini, itu referensinya ground itu ini, gitu maksudnya, gitu. Nah, kalau misalnya kita tanpa menggunakan referensi, kita tidak membuat ini gitu ya, tidak membuat ini, maka sudah diasumsikan bahwa ground-nya itu ada di source, gitu. Tapi biasanya secara disiplin kita buat, ground-nya ada, gitu ya, gitu. Seperti itu. Kemudian saya lanjutkan lagi, untuk menjalankan, simulasinya, kita perlu mengatur dulu, apa, besaran satuannya yang ada di sini, gitu ya. Kalau untuk keluar dari wire, kita tinggal pencet escape, gitu, 50 volt misal, 50 volt DC, terus kemudian R-nya berapa, gitu ya. Terus kemudian pengukurannya seperti apa. Nah, kemudian yang perlu kita lakukan, yaitu adalah menambahkan simulate control. Simulate control di sini, gitu ya. Simulate control di sini, ini mirip yang ada di PSpice, gitu ya. Total time-nya berapa, terus kemudian print step-nya mau Anda lakukan berapa kali, gitu ya, untuk pencacahannya, gitu, berapa kali, sehingga, nanti kita punya seakan-akan, eee waktu simulasinya gitu ya. Saya pakai 0,1 dan print step-nya 1, seperti itu. Nah, kalau sudah selesai gitu ya, kita jalankan run simulation-nya. Nah, ini di sini ada pilihan, kita mau melihat apa. Misal V1 ini adalah voltage yang ada di, node to node tadi ya, VP, Vprobe yang ada di situ ya, gitu. Kalau misalnya kita fungsi hanya ingin menampilkan double klik saja atau add seperti itu sudah selesai. Tapi kalau misalnya kita ingin menambahkan fungsi arithmetic gitu ya, klik ke bawah VP gitu ya, tambahkan misal VP tambah V1 gitu ya. VP tambah V1 bisa juga dituliskan menggunakan keyboard gitu, baru kemudian kita add yang ada di situ. VP tambah V1 sehingga kita punya fungsi eee, yang ada di situ fungsi arithmetic ditambahkan, bisa dikalikan, dibagi, ya mungkin nanti saat saat, Anda mensimulasikan perlu seperti itu. Klik oke, maka kita punya, fungsi yang pertama adalah 50 volt gitu ya, yang kedua VP, 50, plus 50 gitu ya, karena dia 2 kali lipat ditambahkan seperti itu. Mungkin sudah cukup jelas fungsinya seperti ini. Nah, untuk melihat, pengukurannya kita menggunakan measure. Show values X and Y, gitu ya. Jadi kalau kita klik di sini, kita punya measure V1-nya ini 5, 5 kali 10 pangkat 1, gitu ya. 5 kali 10 pangkat 1 artinya 50, 1 kali 10 pangkat 2, gitu ya. Artinya 100, gitu ya. Berarti kalau kita geser, dia juga ikut berubah, gitu. Waktunya pada detik ke berapa, nah itu fungsinya nanti adalah untuk mencari biasanya puncak, titik maksimum, Vmax, kayak gitu, seperti itu. Untuk fungsi-fungsi yang lain, misal penambahan grafik gitu ya, penambahan grafik tinggal Anda klik di sini dan bisa Anda bandingkan, gitu ya. Anda bandingkan untuk grafik atas dan grafik bawah, gitu. Asalkan waktunya sama, bisa dibandingkan. Untuk FFT, untuk THD, bisa juga ada di sini, yang tinggal kita fungsikan, gitu. Terus kemudian ini, penjelasannya ada di slide gitu ya, simulation control, terus kemudian, ada apa, total time, print step gitu. Terus kemudian ini node to ground gitu ya. Nah ini diberikan, eee, ground di sini, itu tujuannya tadi untuk memberikan referensi node to ground-nya, gitu. Ini sudah sama, gitu ya. Untuk melakukan zoom, kalau misalnya kita ingin melihat grafiknya lebih, eee, dalam, gitu. Terus kemudian, nah, untuk menggunakan SCR gitu ya, menggunakan SCR, eee, kita bisa menggunakan, PSIM ini gitu ya, ada 2 cara, yaitu dengan cara simpel dan cara yang agak,
menurut saya agak ribet, tapi fungsinya beda-beda. Kalau simple gitu ya, simple ini biasanya fungsinya cocok untuk SCR. Tapi kalau cara yang agak ribet itu, Anda paham satu cara, nanti Anda bisa gunakan untuk SCR, MOSFET, maupun IGBT, gitu ya. Cara yang ada di slide, ini adalah cara yang menggunakan voltage sensor, sehingga menurut saya agak agak ribet, tapi memang nanti akan harus dipakai seperti itu. Menggunakan alpha controller juga, ini alpha controller, gitu ya, alpha controller, dan juga menggunakan voltage sensor, gitu ya, voltage sensor yang ada di sini. Tapi untuk cara simpelnya, kalau misalnya kita menggunakan SCR, gitu ya, menggunakan SCR, kita cukup bisa menggunakan yang namanya gating block, gitu ya. Gating block di sini, ya, ini sudah ada di bawah, Anda klik di sini, kita bisa mengatur apa? Langsung menggunakan gating block-nya, gitu. Oke. Ini kita berikan source AC gitu ya, karena, SCR menggunakan source AC gitu, karena akan kita searahkan gitu maksudnya ya, akan kita searahkan, baru kemudian, eee, nanti akan dimasukkan ke dalam, R yang ada di sini. Nah, penggunaan gating block ini gitu ya, penggunaan gating block ini, frekuensinya yang pertama, settingannya itu harus sama dengan frekuensi yang ada di sumber. Kenapa? Gitu ya. Kalau misalnya kita punya, eee, sinusoidal gitu ya, gitu. Nah, berarti kita kan ingin supaya, eee, ini misal, V, di sini T gitu ya. Nah, berarti kan kita ingin supaya, frekuensi yang ada di sumber gitu ya, ini sama dengan frekuensi yang ada di, eee, SCR-nya, yang ada di SCR-nya. Nah, kemudian, saat kita memberikan misal tulisannya itu adalah, eee, 45 derajat gitu ya, di sini 90, di sini 180, di sini 45 derajat. Artinya frekuensi 45 derajatnya kan sudutnya harus ada di sini, gitu kan. Sudutnya harus ada di 45 derajat ini. Nah, di 45 ini kalau frekuensinya berbeda, maka 45-nya berbeda. Kalau misalnya frekuensi 2 kali lipatnya, 45-nya maka nanti akan, menjadi 45 dibagi 2, sekitar 22,5 gitu ya, 22,5. Nah, maka, eee, tidak tepat. Supaya tepat frekuensi antara, gating block dengan frekuensi sumber ini harus sama, gitu. Sehingga kita pakai di sini frekuensinya yaitu adalah, 50 hertz. Terus kemudian frekuensi sumber juga sama di sini 220, 50 hertz gitu ya. Nah, kemudian di sini ada number of point. Number of point di sini artinya kita mau memberikan on off pada gating block itu berapa kali. Contohnya kita pengen on sekali, off sekali, alfa sekali, beta sekali, gitu ya. Berarti misal kita ingin buat dia 45 derajat dan berapa off-nya, gitu ya. Misal kita buat dia 90 derajat, boleh, gitu ya. Kita tahu bahwa sifat dari SCR, gitu ya, itu adalah kalau misalnya kita nyalakan sekali, gitu ya, dia yang penting alfanya kan, betanya mau berapapun dia nggak ada masalah. Jadi kalau misalnya kita berikan betanya di sini 90 derajat, gitu ya, ini juga sama aja, gitu ya. 90 derajat kan yang penting nyalanya kapan, gitu kan. Beda nanti kalau kita saat pakai MOSFET. Kalau saat pakai MOSFET, inverter gitu ya, itu betanya berpengaruh. Tapi kalau SCR yang penting alfanya saja 45. Jadi kalau misalnya nanti kita pakai 45 gitu ya, maka di sini pakai 46 pun nggak masalah, gitu. Karena hanya cukup sekali saja, 45, 46. 45 sampai 90 juga nggak masalah. 45 sampai 180 pun nggak masalah. Gitu ya. Nah, beda kalau misalnya nanti Anda pakai 4 gitu ya, pakai 4, misal 4, 45, 46, terus kemudian, selanjutnya yang ada di sini berarti 45 tambah 180,
Dia 225 ya, 225. Kalau misalnya dia ada satu lagi sinyal di sini gitu ya, gitu 225 gitu, ini nggak akan kedetek karena dia negatif kecuali kalau SCR-nya arahnya ke belakang, gitu ya. Kalau SCR-nya arahnya ke belakang, harus ada titik di belakangnya jangan lupa. SCR-nya arahnya ke belakang gitu ya. Nah, baru nanti dia akan kedetek karena dia melihat siklus negatifnya, gitu ya. Ini ada di contoh yang ada di eh, apa? Yang ada di slide gitu ya. Seperti itu. Nah, tapi kalau misalnya hanya satu seperti ini, SCR-nya hanya satu gitu, ya nggak bisa dia dia untuk getting block-nya ada 4 karena dia cuma satu saja, on off saja di 45 dan 46. Jadi kita buat dia 2 gitu. Itu getting block-nya. Terus kemudian untuk menjalankannya kita tinggal klik run simulation dan kita sudah menemukan VP yang ada di situ ya. Kalau misalnya kita eh, apa ingin menghapus screen-nya yang ada di situ ya kita tinggal delete screen maka kita akan menemukan eh, apa ya eh, output yang terpotong 45 derajat di sini. Baru nanti kita tinggal cari V rata-ratanya misal gitu ya. V average dari ya, moving average dari V1 gitu ya. Nah, berapa? Nah, gitu. Nah, nanti kita akan tahu oh nilainya rata-rata ini masih masih belum stabil, baru nanti kita cek apa nilai kestabilannya ada di titik ini misal berapa gitu ya, maksimum minimumnya berapa. Seperti itu karena kita lihatnya dari rata-ratanya. Nah, di sini kita menggunakan getting block di sini cukup simpel seperti itu saja gitu ya. Kita hanya mengatur number of point-nya. Nah, di problem set-nya gitu ya, di problem set-nya nanti ada yang kita gunakan untuk mengatur SCR-nya ini gitu ya, untuk getting block-nya. Seperti hal yang kita ketahui bahwa konverter penyearah ada 3. Yang pertama adalah eh, semi converter gitu ya. Yang pertama uncontrolled, tentu saja uncontrolled kita menggunakan mungkin namanya Wheatstone ya, jembatan Wheatstone ada 4 buah dioda uncontrolled. Terus kemudian semi converter itu terdiri dari dua thyristor dan 2 dioda. Terus ada konverter penuh full converter itu 4 thyristor gitu ya. Dua-duanya eh, dua lengannya itu semuanya berisi SCR. Terus ada dual converter kiri dan kanan dia punya SCR, ada three phase converter 6-6-nya SCR gitu ya. Nanti ada di problem set yang keempat gitu. Nah, di sini perkenalan untuk SCR Anda buat rangkaian yang menggunakan getting block gitu ya, menggunakan getting block gitu. Sudah ada tutorialnya. Baru kemudian yang selanjutnya yaitu Anda buat eh, DC motor DC gitu ya, menggunakan sensor sensor torque sama sensor kecepatan gitu, baru dihubungkan ke beban torque konstan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita buat eee, elemen power gitu, terus di sini ada mechanical load, ada beberapa load. Yang pertama adalah torque konstan, power konstan gitu ya. Kalau tulisannya P kecil berarti dia power konstan. Nah, di sini persamaan dari apa, eee, torsi power gitu ya, P gitu, torsi kalikan omega gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya power konstan, berarti saat torsinya naik, maka kecepatannya akan turun gitu ya. Kalau torsi konstan gitu ya, torsinya konstan, maka saat powernya naik, maka kecepatannya juga akan naik gitu ya. Nah, P ini sendiri kalau di elektrik kan tergantung dari P dan I gitu ya. Nah, berarti
Kalau P-nya naik, nanti akan dipengaruhi oleh salah satu yang ada di sini, baik V-nya maupun I-nya. Kita tinggal pakai konstan yang mana, gitu ya. Makanya bebannya, eee, yang sering sih bebannya adalah torque konstan gitu ya, torque konstan sehingga nanti P-nya juga akan dipengaruhi oleh, kecepatan atau mempengaruhi kecepatan, gitu ya. Nah, di sini gitu, untuk, simulasi menggunakan motor DC itu ya kita menggunakan shunt. Di sini ada, eee, armatur, di sini ada field gitu ya, field-nya terhubung paralel gitu dan nanti terhubung, ke apa, ke sensor gitu. Kemudian selanjutnya yaitu menggunakan, PWM inverter 3 fasa. Di sini masih menggunakan, transistor, nanti Anda ganti menjadi IGBT gitu ya. Untuk, langkahnya untuk membuat, IGBT gitu, Anda bisa melihat example, kalau yang di example ini open, terus kemudian example, di sini SPWM, ini SPWM. SPWM didapatkan dari perkalian antara gelombang, segitiga dengan gelombang sinusoidal, gitu ya. Makanya di sini yang satunya sinusoidal, yang satunya adalah segitiga. Nah, kalau PWM masih ingat ya, berarti di sini DC. DC dan sinusoidal, gitu ya. Maka akan menjadikan PWM. Tapi kalau SPWM segitiga dan sinusoidal, gitu. Tapi untuk rangkaiannya sama. Ini ya, menggunakan IGBT yang ada di sini, gitu. Nanti Anda tinggal modif, menggunakan, eee, time chart yang bentuknya seperti ini, gitu. Sama terhubung ke beban boleh, atau langsung terhubung ke alat ukur juga boleh. Kebetulan kalau yang ada di contohnya yang ada di sini terhubung ke model beban gitu ya, dia konfigurasinya adalah, start. Terus kemudian, selanjutnya yaitu adalah menggunakan penyarah terkendali dengan alpha controller gitu ya, sama alpha controller digunakan lagi, tapi di sini, eee, kita menggunakan, full converter yang dimodelkan menggunakan, RL gitu ya, RL. Nah, eee, DC di sini, ingat di sini kok ada tiba-tiba ada sumber DC di sini, ini mengasumsikan ada back EMF gitu ya, back EMF. Karena biasanya ada di motor DC itu ada back EMF, makanya ada sumber tegangan di sini. Tapi kalau misalnya, eee, nggak ada sumber tegangan, berarti asumsinya back EMF-nya ya diabaikan gitu ya, tapi biasanya ada. Makanya selalu ada sumber tegangan DC yang ada di sini, gitu. Tapi kalau misalnya Anda hilangkan cuma RL saja untuk model simulasi nggak ada masalah, gitu. Anda tinggal lakukan di simulasi yang ada di situ. Itu untuk di power sim-nya sendiri seperti itu, Anda bisa lakukan, menggunakan, eee, panduan dari slide gitu ya, juga bisa buat menggunakan, contoh example gitu. Sama untuk alpha voltage controller, untuk contoh yang ketiganya gitu ya, ini menggunakan 3 phase semi converter gitu ya. Kalau yang tugas kita tadi full converter gitu, kalau ini, 3 phase yang semi converter gitu, sumbernya AC, keluarannya DC gitu, gitu. Oke, selanjutnya untuk penjelasan problem set kita gitu ya, yang pertama adalah problem set satu ini adalah perkenalan untuk, PSIM gitu ya. Nah, selanjutnya problem set yang kedua gitu ya, ini adalah penggerak motor, DC gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti akan kita pakai di sini ini adalah penggerak motor DC. Nah, teorinya itu ada di problem set 2.1. Nah, di sini seperti hal yang kita ketahui bahwa kalau misalnya kita punya motor DC gitu ya, itu, eee, terdiri dari yang satunya belitan armatur atau belitan jangkar gitu ya, yang dia diberi catuan, catuannya ada di jangkarnya, ada di, belitan, armaturnya.
baru dia nanti akan terhubung ke beban, gitu ya. Nah, di sini dari sumbernya nanti akan langsung masuk ke dalam belitan armatur ini, gitu ya. LA dan RA sebetulnya ada di dalam yang ada di sini. Tanda hitam-hitam yang ada di sini, ingat ini adalah tanda brush, gitu ya, tanda brush. Berarti motor DC ini khasnya selalu ada brush-nya. Nah, sebetulnya RA-nya itu ada di dalam sini. Jadi kalau misalnya kita gambarkan, eee, apa, model motor DC gitu ya, sebetulnya kalau mau diidealkan bentuk gambarnya RA itu ada di sini, gitu. Ini brush-nya gitu ya, RA-nya. LA-nya juga ada di dalam sini gitu kan, LA-nya ada di dalam sini, gitu. Tapi bentuknya series karena saling menambahkan, bukan paralel. Kalau paralel dalam model itu artinya rugi-rugi. Kalau series berarti dia saling menambahkan, L-nya ada, R-nya ada, gitu ya. Sehingga kalau kita masukkan ke sini, itu ya mungkin terlalu tidak menggambarkan gambarnya terlalu susah dibaca sehingga ditaruh di luar, tidak ada masalah, gitu. Nah, untuk motor DC besar gitu ya, ada yang namanya belitan field atau belitan medan, gitu ya. Beda dengan motor DC kecil. Motor DC kecil tuh motor DC Tamiya, permanen magnet gitu ya. Maka dia B-nya, B bukan friksi, B di sini maksudnya adalah medan magnetnya itu konstan. Jadi kalau B-nya di sini menggunakan permanen magnet itu tidak perlu digambarkan belitan field-nya gitu. Karena kita ya sudah B-nya nilainya tertentu saja berapa gitu, karena magnetnya ya segitu-segitu saja. Beda kalau misalnya kita menggunakan belitan yang ada di statornya di sini, belitan medan, belitan field gitu ya. Kalau di belitan field-nya ada gitu ya, belitan field-nya ada, maka nanti kita bisa memperbesar atau memperkecilnya sehingga harus kita tunjukkan belitan medannya. Kadang kalau di model gitu ya, kadang kalau di model kalau misalnya kita buat Eee, model armaturnya bentuknya seperti ini, field-nya gitu ya, biasanya ada di atas seperti ini. Misal bentuknya seperti ini, baru ini ada catuan sendiri. Jadi catuan medan dan catuan, armatur itu berbeda, gitu. Ini namanya eksitasi terpisah. Kalau eksitasi sendiri, maka catuan medannya gitu ya, catuan medannya itu digabungkan ke, sini. Nah, ini eksitasi sendiri, baru ini eee, eksitasinya bukan dari sini, ini. Ini eksitasi sendiri. Ini shunt eksitasi. Dan selanjutnya untuk series excitation dan compound excitation. Gitu. Nah, kemudian asumsinya di sini adalah eksitasi terpisah. Nanti modelnya semuanya simulasinya menggunakan eksitasi terpisah. Kenapa? Karena nanti akan lebih mudah mensimulasikannya melihat pengaruh alfa terhadap eksitasi tersebut fungsinya untuk apa, gitu ya. Jadi nanti ada tegangan medan, ada tegangan jangkar atau tegangan armatur, gitu. Nah, di sini belitan medan ada RF kalikan IF sama LF, DIF, DT gitu ya. Di sini untuk, belitan medan tidak ada masalah. Nah, di belitan jangkar VA, V armaturnya ada EG, back EMF yang tadi saya katakan. Nah, nilai back EMF ini EB K kalikan omega, gitu ya. Nah, kalau misalnya IF-nya di sini konstan gitu ya, back EMF dari IF-nya ini konstan, artinya catuan yang ada di IF-nya ini tidak Anda rubah-rubah gitu ya, maka I-nya ini juga konstan. Maka EB-nya atau E back EMF-nya sama dengan konstan yang termasuk di dalamnya I gitu ya, kalikan omega gitu. Sudah selesai gitu ya, K kali omega. IF-nya konstan. Gitu kan. Karena tidak Anda rubah-rubah, kecuali nanti kalau Anda rubah-rubah, maka IF-nya ini harus dikeluarkan. IF-nya berbeda-beda, IF-nya berapa? IF-nya misal 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere, berjalan dia graphical juga bisa. Maka dia rumus aslinya adalah EG kalikan konstanta motor, omega kalikan IF. Konstanta motor bisa Anda cari di datasheet-nya. Terus kemudian untuk torsinya juga sama, konstan, motor kalikan IF kalikan IA. Nah, IF ini sendiri juga kalau misalnya dia konstan, maka tinggal masukkan ke konstantanya berapa nilainya, gitu kan. Tapi kalau enggak, maka nanti juga akan IF kalikan IA. IA-nya ini nanti seiring dengan torsi, jadi kalau misalnya, torsinya diperlukan naik gitu ya, diperlukan naik, maka dia akan menyerap arus lebih banyak untuk IA-nya yang ada di situ. Nah, untuk torsi ini sendiri gitu ya,
dia juga tergantung dari, inersianya, B, koefisien friksi gesekan yang ada di bearing, yang ada di air gap, celah udaranya gitu ya. Tapi biasanya B ini, dari bearing gitu ya, mechanical friction, sama dari torsi dari beban, TL, gitu. Sehingga, nanti kalau misalnya kita turunkan persamaannya yang ada di situ, maka nanti kita akan punya persamaan kecepatan, kan salah satunya yaitu adalah kecepatan. Itu tergantung dari satu yaitu adalah V armatur, kemudian yang kedua adalah I armaturnya, yang ketiga adalah I field-nya. Jadi ada 3 komponen yang mempengaruhi kecepatan dari suatu motor, gitu ya. Beda kalau misalnya kita menggunakan sequential control. Kalau sequential control selalu kita mendapatkan full speed, gitu ya, nominal. Nominal. Tapi kalau menggunakan power elektronik gitu ya, kita bisa mengatur kecepatannya. Jadi pengaturan kecepatan itu digunakan apabila kita ingin mengatur kecepatannya dari 0 ramping ke nominalnya berapa, maksimalnya berapa, gitu ya. Beda kalau misalnya kita menggunakan sekuensial, seakan-akan hanya on off on off on off gitu ya. Tapi kalau menggunakan power elektronik kita bisa menggunakan smoothing, pengaturan kecepatan. Nah, pengaturan kecepatan ini yang pertama dipengaruhi oleh VA. VA ini karena dia, mengatur tegangan, makanya namanya adalah armatur voltage control, gitu ya, armatur voltage control. Terus kemudian yang kedua adalah IA, gitu ya, namanya ini adalah armatur current control. Nah, untuk fixed field current. Ya, yang ketiga yaitu adalah mengatur, IF, gitu ya, mengatur IF. Nah, di sini gitu ya, kalau misalnya kita ingin mengatur, apa, eee, torsi gitu ya, harapannya ada torsi maksimum. Jadi kalau misalnya torsi bagaimana kalau kita nggak tahu, nggak ada nameplate-nya gitu ya, nggak ada nameplate-nya. Maka kita berikan torsi, torsi sendiri kan, eee, F kali X ya. X-nya sendiri kan didapatkan dari shaft yang ada di situ, gitu ya. X gitu kan, X dari shaft-nya. Nah, F sendiri kan M kali G, gitu ya, M kali G. Berarti sebetulnya dipengaruhi oleh massa, massa benda yang diberikan ke motor tersebut. Mungkin, "Loh Mas, massa kan beda dengan berat." Ya, yang satunya, apa, massa, biasanya kalau kita ngukur kan berat gitu ya. Tapi mungkin dalam hal ini, kita samakan lah karena M-nya ya satuannya dia dalam satuan gram gitu kan, kilogram. Nah, di sini saat kita ingin menambahkan, eee, torsi maksimalnya berapa sih? Tambahkan saja massanya sampai dia, stall. Stall itu akan berhenti, akan berhenti. Karena kalau misalnya dia sudah melambat gitu ya, melambat di sini artinya dia udah mencapai torsi maksimumnya. Torsi maksimumnya berarti berat terakhir dari kebutuhan itu tadi adalah massa yang bisa dicatu oleh, eee, motor tersebut gitu. Selain itu kemudian dia turun gitu, kecepatannya turun dan ya udah sampai mungkin nanti ini sampai berhenti gitu, itu ya. Nah, kemudian selanjutnya ada beberapa operating mode dari motor DC. Yang pertama adalah motoring ideal gitu ya, supply masuk ke, armatur, armaturnya punya BKMF, BKMF-nya lebih kecil daripada armaturnya, nggak ada masalah, field-nya juga dicatu sendiri. Kemudian selanjutnya yaitu kalau misalnya, regeneratif. Regeneratif ini nilai back EMF-nya ini lebih besar, back EMF-nya ini lebih besar. Biasanya dipengaruhi oleh, overspeed dari shaft-nya. Jadi misal karena pengaruh gravitasi, karena pengaruh di-coupling dengan motor yang lain, maka back EMF-nya lebih besar. Maka dia nanti akan melawan gitu ya, akan melawan dan IA-nya ini nanti akan melawan dari VA-nya. Arahnya makanya kebalikan gitu ya, IA-nya arahnya kebalikan. Nah, kalau misalnya nanti sudah, eee, di
ganti gitu ya, bukan VA. Kalau misalnya dimasukkan ke dalam VA kan dia nggak akan bisa gitu ya. Akhirnya diganti dengan menggunakan resistor gitu ya. Mode penggantian antara sumber ke resistor ini nanti masuk ke dalam dynamic braking gitu ya, regeneratif. Regeneratif ini IA-nya sudah melawan gitu ya, sudah melawan sehingga nanti akan terjadi perlambatan, kemudian dilanjutkan dengan dynamic menggunakan kontaktor gitu ya, kontaktornya berpindah dari supply ke resistor gitu, itu namanya dynamic. Nah, ini yang nanti akan membuat motor DC itu melambat atau dia bahkan berhenti gitu ya. Nah, kemudian bentuk plugin yang lain yaitu adalah melawan arah gitu ya. EG itu kan bisa bisa berkebalikan kalau arahnya berkebalikan gitu ya, yang sebetulnya CW menjadi CCW gitu kan. Nah, di sini artinya kalau misalnya kita mungkin awalnya CW plusnya di atas menjadi CCW plusnya di bawah gitu ya, itu namanya modenya plugin. Nah, plugin atau melawan arah putaran ini juga tidak bisa, lama-lama. Kalau lama-lama nanti puter ke arah berkebalikan yang beneran, tapi kalau misalnya hanya sebentar, itu namanya mode plugin, gitu ya. Terus kemudian, eee, pengaturan, eee, kecepatan dari motor DC ini sendiri juga bisa dikenal dari bentuk 4 kuadran. Makanya di problem set ini gitu ya, problem set, 2.2 ini kita memberikan, eee, beberapa pengaturan, arah ya, pengaturan arah dari, motor DC tersebut, gitu. Yang pertama adalah kuadran pertama gitu ya, motoring saja, hanya bisa bergerak maju saja, bergerak maju. Seperti yang Anda ketahui ada AC, disearahkan setengah gelombang gitu ya, masuk ke dalam motor DC, gitu. Ya sudah, motor DC-nya cuma maju aja, dihentikan ya udah berhenti. Course itu dia berhenti manual, karena gesekan dari mechanical bearing-nya saja, gitu ya. Berhenti aja pokoknya karena gesekan dari mechanical nanti lama-lama berhenti juga gitu ya, course gitu ya. Coarse kalau bahasa Inggrisnya seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu nanti Anda rangkai bentuknya seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah menggunakan semi converter. Semi converter ini juga sama, yaitu menggunakan, eee, apa, maju saja, tidak bisa melakukan pengereman, tidak bisa melakukan pengereman. Hanya saat Anda mengatur, eee, apa, thyristor 1 dengan uncontrol dioda aktif yang ada di sini. Thyristor 2 dengan dioda yang aktif ada di sini, gitu kan. Makanya nanti dia, apa istilahnya, hanya bisa maju saja. Kita belum melihat field-nya ya, kita hanya melihat armaturnya. Hanya melihat armaturnya yang nanti akan, memberikan kontrol maju ke, motor DC, gitu ya. Selanjutnya yaitu adalah 2 kuadran. Ini full control. Full control itu bisa 2 kuadran. Nah, kalau misalnya ketika dia bekerja, anggap aja Anda mungkin sering pakai H-bridge ya untuk driver gitu kan. Kalau untuk maju kan misal kita pakai ini dan ini gitu ya. Nah, untuk pengereman berarti ini dan ini gitu kan. Nah, sama juga seperti itu. Meskipun ini nanti ini dan ini dipakai saat positif, ini dan ini dipakai saat negatif gitu kan ya. Karena ini AC. Tapi nanti saat saat dia, apa, saat dia pengereman, ini dan ini dipakai negatif, ini dan ini dipakai positif, gitu. Jadi seakan-akan kayak H-bridge itu melawan gitu lah. Makanya full converter ini bisa dipakai untuk melakukan pengereman, gitu. Sehingga tertulis yang ada di sini, yaitu adalah forward braking, gitu. Yang pertama motoring bisa melakukan braking, gitu. Nah, itu adalah fitur dari full converter ini, bisa melakukan pengereman, gitu. Kalau setengah gelombang sama semi converter tidak bisa melakukan pengereman, gitu. Nah, untuk 4 kuadran artinya dia bisa, eee, maju, mengerem, mundur, mengerem mundur, gitu, hanya bisa dilakukan menggunakan, three phase, rectifier gitu ya, three phase rectifier gitu. Three phase rectifier, eee
kita membuat, gelombang penuh yang full converter, semuanya SCR, maka kita bisa membuat, eee, apa, baik dia maju dan rem, mundur dan rem. Nah, 4 kuadran ini gitu ya, itu tidak ada kuadran satu aja ada, kuadran satu dan 2 ada. Satu 2 3 tidak ada. Adanya satu 2 3 4 sekalian, gitu ya. 4 kuadran sekalian atau 2 saja sekalian, gitu. Kalau misalnya hanya satu 2 3 itu tidak ada, gitu ya. Seperti itu penjelasan untuk kuadrannya masing-masing di sini, dan nanti saat di problem set 2.2 ini yang Anda lakukan gitu ya, itu adalah melihat pengaruh alfa. Melihat pengaruh alfa terhadap arus yang ada di armaturnya maupun ada di field-nya. Contoh gitu ya, contoh gini, ada di armaturnya konstan. Saat saya memberikan alfa yang ada di field-nya ini semakin besar, IF-nya ini semakin besar atau semakin kecil? Anda harus bisa menjawab di kesimpulannya seperti itu. Ya, terus kemudian setelah IF-nya semakin besar atau semakin kecil, kecepatannya semakin besar atau semakin kecil? Gitu ya. Jadi ada 2 pertanyaan, IF-nya semakin besar atau semakin kecil, pengaruh kecepatannya semakin besar atau semakin kecil? Gitu. Nah, tentu saja menggunakan, sensor kecepatan ya, elemen, power, eee, sensor, oh ini load sensor, speed sensor. Speed sensor, Anda bisa menggunakan speed sensor untuk kecepatan dari, apa, dari mengetahui kecepatan dari motor DC tersebut, gitu ya. Nah, itu, eee, terus nanti Anda bisa juga simulasikan, misal karena nanti ganti-ganti gitu cepet gitu ya, kan hanya mengubah nilai-nilainya aja, print screen print screen print screen gitu kan, mudah. Nah, berarti Anda juga bisa lakukan cepat, alpha field-nya itu konstan, alpha armaturnya gitu ya, alpha armaturnya itu berubah. Gitu ya. Jadi nanti Anda punya kesimpulan juga, kalau misalnya alfanya itu saya besarkan, pengaruh IA-nya itu semakin besar atau semakin kecil. Nah, nanti pengaruhnya terhadap kecepatan semakin tinggi atau semakin rendah. Meskipun nanti juga Anda bisa lihat dari rumus. Kalau udah rumus kan udah kelihatan kan, oh ini berbanding terbalik, ini berbanding lurus, nah gitu. Tapi apakah memang berbanding terbalik atau berbanding lurus, nanti Anda bisa lihat dari simulasinya yang ada di situ. Gitu ya. Jadi fungsinya adalah Anda memahami kalau nanti saat membuat pengaturan alfa, alfanya gedein atau dikecilin gitu ya, karena nanti biasanya di panel power elektronik itu hanya pengaturan alfa saja, bukan ngatur arus atau ngatur tegangannya, tapi hanya ngatur alfa. Nah itu nanti jadi sense Anda sudah, eee, ya sudah dapat gitu ya, ngatur alfa, nanti pengaruhnya ke IA apa, ke IF apa, gitu ya, seperti itu. Anda lakukan juga untuk, semi converter, full converter, dan three phase, converter, gitu. Seperti itu? Ada pertanyaan? Nah, di sini untuk motor, penggerak selanjutnya yaitu adalah motor induksi, gitu ya. Nah, di sini kecepatan dari motor induksi, gitu ya, kecepatan dari motor induksi dipengaruhi oleh jumlah pole-nya. Seperti yang kita tahu bahwa kalau misalnya kita punya kecepatan dari motor induksi gitu ya, itu 120 dikalikan frekuensi dibagi jumlah pole-nya, gitu ya. Berarti yang mempengaruhi pertama yaitu adalah frekuensinya, yang kedua adalah jumlah pole-nya, gitu. Nah, mungkin kalau kita menggunakan omega gitu ya, omega sendiri dia kan N sama dengan 2pi/60 gitu ya. Nggak ada masalah sebetulnya, sama konstan ini, 2pi/60 ini kan konstan. Berarti kita mau pakai N, mau pakai omega sebetulnya juga sama, asalkan jangan lupa kita bagi, konstantanya yang ada di situ, gitu ya. Nah, di sini gitu ya, kecepatannya itu selain dipengaruhi oleh frekuensi, juga dipengaruhi dari fluksnya gitu ya. Nah, tegangannya yang ada di sini itu dipengaruhi oleh jumlah lilitannya dan fluksnya, N diflux per dt. Sehingga setelah diturunkan persamaannya, eee,
punya nilai S yang ada di sini, yaitu kita juga ingat bahwa ini adalah slip. Slip-nya yaitu adalah N sinkron dikurangi N mekanik dibagi N sinkron gitu ya, atau pakai omega juga boleh. Nah, slip yang ada di sini itu, nanti mempengaruhi kecepatan juga gitu ya, karena E yang ada di sini, E ini apa sih? E ini adalah yang diinduksikan dari stator ke rotor, gitu ya. Kan kita memberi catuannya untuk motor induksi itu ada di stator. Nah, tapi nanti yang menghasilkan putaran itu adalah rotornya. Berarti yang kita lihat induksinya, bukan catuan yang langsung diberikan ke stator. Karena kalau catuan yang diberikan ke stator, itu mungkin gara-gara losses dari belitan, gara-gara losses dari air gap itu antara stator dan rotor pasti ada celah udara, itu pasti berkurang. Sehingga nilainya gitu ya, itu pasti berbeda antara catuan yang diberikan ke stator dan catuan yang diberikan ke rotor, gitu ya. Makanya namanya ER ini adalah ER nilai yang diinduksikan, gitu ya. Ini dipengaruhi pertama oleh slip dan rugi-rugi dari, belitan dan air gap itu tadi. Nah, model ya ini sudah di, bentuk persamaannya seperti itu menggunakan arus. Nah, model dari motor induksi gitu ya, motor motor induksi ini juga menunjukkan kaitan antara elektrik dan mekanik, gitu ya. Yang pertama adalah stator, gitu ya, stator, terus kemudian Rm dan Xm ini adalah rugi-rugi inti, karena dia bentuknya paralel, maka model yang paralel ini adalah rugi-rugi pasti. Nah, kemudian adalah Xr dan Rr-nya ini dibagi slip. Slip ini kan model mekaniknya, berarti kan slip ini pengaruhnya terhadap kecepatan, omega, gitu ya. Berarti elektrik, eee resistor gitu ya, itu dipengaruhi juga oleh slip, oleh mekanik. Jadi hubungan antara mekanik dan elektrik itu di sini. Beda kalau motor DC tadi ya, kalau motor DC hubungan antara elektrik dan mekanik ini sudah kelihatan. Eee, ini yang satunya EB, back EMF, ini yang satunya omega, kecepatan, gitu kan. Hubungannya yang satu elektrik, yang satu mekanik. Yang ada di sini torsi dan I. Torsinya mekanik, I-nya elektrik, berarti saling berkaitan, gitu kan. Nah, kalau yang ada di sini, di motor, induksi gitu ya, itu R dan S itu kaitannya ada di sini. Ini aja yang kaitannya antara mekanik dan elektrik, gitu ya. Sehingga, eee, ya ini, eee, kalau dijabarkan satu persatu, losses-nya, stator losses, I yang mengalir di stator, kuadrat dikalikan dengan resistansi pada statornya, total ya, resistansi total gitu ya. R, fasa S, R fasa T, R fasa, R, ya RST gitu ya, itu ditambahkan, saling ditambahkan, dikalikan I kuadratnya, maka nanti akan menjadi losses statornya. Copper losses yang ada di rotor ini, kalau misalnya kita menggunakan motor induksi rotor belit gitu, baru nanti ada copper losses, rotor copper losses. Tapi kalau misalnya menggunakan, motor induksi squirrel cage yang hanya dari baja tuang gitu ya, dari baja tuang, itu tidak ada rotor copper losses. Dia hanya punya rugi-rugi akibat, eee, apa, ya baja yang ada di situ aja. Itu nilainya lebih kecil dibandingkan dengan yang menggunakan yang rotor blade, gitu. Kemudian core losses, inti besi, gap power, air gap, celah udara tadi yang saya katakan, dan develop power adalah, eee, power yang dihasilkan oleh shaft, itu berapa. Develop torque itu adalah torque yang dihasilkan oleh, eee, shaft, gitu. Input power itu adalah input yang elektrik berapa, output power ini, output yang dihasilkan oleh shaft. Efisiensi berarti output per input, seperti itu. Itu nilainya berapa, gitu ya. P develop dibagi P generating, gitu. Nah, dari persamaan itu, gitu ya, akhirnya kita punya pengaturan kecepatan, ini mungkin sudah dijabarkan di kelas ya, ada mode motoring, plug-in, dan generating, gitu ya.
Nah, di sini, kita punya pengaturan kecepatan dari motor induksi, yaitu adalah pengaturan yang pertama adalah stator voltage control, gitu ya. Kita mengatur tegangan pada stator, sudah jelas kita bisa mengatur kecepatan stator, akan mengatur kecepatannya. Rotor voltage control ini dilakukan ketika kita menggunakan yang rotor blade. Saat melakukan percobaan, gitu ya, saat melakukan percobaan, sebetulnya rotor voltage control ini, motor induksi rotor blade gitu ya, itu mirip saat Anda tingkat 2 menggunakan, pengaturan motor Lucas Nul itu ya, menggeser-geser R gitu ya. Jadi sebetulnya pengaturan tegangannya itu dilakukan dengan mengubah nilai R-nya. Bukan kok, nanti kita beri catuan, kita rubah-rubah catuan di rotornya, seperti itu. Karena rotor di motor induksi rotor blade itu selalu dihubung singkat, jadi nggak ada catuan. Nah, terus bagaimana cara memberikan pengaturan rotor voltage control? Nah, rotor voltage control-nya diatur dengan menggeser-geser R-nya, gitu kan. Jadi ingat, ini trikinya namanya meskipun rotor voltage control, tapi bukan voltage rotornya yang Anda rubah-rubah, tapi merubah-rubah nilai R-nya yang ada di situ. Terus kemudian frekuensi kontrol. Nah, frekuensi kontrol di sini, ada berbagai macam cara rubah-rubah frekuensi yang ada di supply. Nanti Anda lakukan di nomor 2, gitu ya. Tapi bisa juga frekuensi kontrolnya ini Anda rubah-rubah frekuensi dari, eee, penyalaan power elektroniknya, PWM inverternya, gitu ya. PWM inverternya, ini Anda rubah frekuensinya sehingga nanti pengaturan kecepatan yang ada di rot di motornya nanti akan berubah, gitu ya. Jadi kecepatannya frekuensi yang ada di sini itu rubah, gitu ya, itu frekuensi kontrol. Nah, gabungan juga bisa stator voltage dan frekuensi kontrol gitu, dan stator current kita melihat dari sisi current-nya, jadi sebetulnya sama-sama mengubah voltage-nya, sama-sama merubah, eee, tegangannya, tapi yang satu dilihat dari sisi tegangannya menggunakan voltmeter, yang satu lagi dari sisi arusnya, melihatnya menggunakan ampere meternya. Makanya namanya stator current control gitu ya. Nah, terus kemudian yang terakhir voltage, current, frekuensi yang kita lihat secara sekaligus gitu ya. Nah, untuk voltage source inverter gitu ya, kita menggunakan suplai 3 fasa gitu ya, sebetulnya nggak harus 3 fasa, bisa saja Anda menggunakan suplai 1 fasa. Suplai 1 fasa gitu ya, 1 fasa dirubah dulu ke DC gitu ya, dirubah dulu ke DC, dari DC ini Anda lengkapi dengan filter, mungkin di sini Anda beri saja, eee, induktor 100 milihenry sama kapasitor 10 mikro, ini fungsinya hanya untuk filter, bukan bukan untuk di komponen power elektroniknya. Rectifier-nya sama gitu, Anda bisa gunakan uncontrol gitu ya, nggak ada masalah, asalkan menghasilkan DC. Baru kemudian dari DC ini Anda naikkan bisa menggunakan PWM inverter yang tadi, mungkin nggak harus pakai SPWM, tapi kalau misalnya Anda mau pakai library-nya yang ada di sini menggunakan SPWM, silahkan. Jadi ini DC-nya ini Anda dari filter, Anda masukkan ke SPWM. Nah, dari sini nanti baru dimasukkan ke motor squirrel cage, gitu ya. Nah, dari suplai 1 fasa bisa menghasilkan 3 fasa dengan rectifier, filter, dan, eee, PWM inverter. Bisa menggunakan SPWM, bisa menggunakan PWM, seperti itu. Sehingga simulasinya nanti komplit mulai dari, eee, apa, voltage source inverter gitu ya, sampai ke, PWM inverter, seperti itu. Nah, di sini yang perlu diingat, mungkin di P-Spice masih ingat ya, bedanya antara ini T1 dan T4 itu adalah 180 ya. T1 dan T3 bedanya 120 ya. T1 dan T3 bedanya fasanya beda kan? Beda fasa kan? Berarti beda fasa untuk 3 fasa kan 120. Berarti T1 dan T3 bedanya adalah 120. T1 dan T4 karena dia saling berlawanan antara positif dan negatif, maka dia bedanya adalah 180.
Nah, T1 dan T5 gitu ya, T1 dan T5 bedanya 240. T1 dan T6 bedanya berapa? T1 dan T6. T1 dan T3 bedanya 120. Nah, berarti 120 tambah 180. Berarti 360. Eh, 300 ya? 300 pas. Ya, 300. 300 ya? Ya, 300. Berarti T1 dan T6 300. Nanti kalau misalnya lebih dari 360 berarti balik lagi ke 0 balik lagi yang ada di situ. Gitu ya. Ya, ini sudah ditunjukkan oleh ini maksudnya nanti saat Anda ngatur pakai getting block-nya itu ya, saat Anda itu tidak bingung gitu, sebetulnya ini sudah ditunjukkan melalui ini ada 2 mode gitu ya. Untuk alpha 60 gitu, Anda tinggal untuk gate 1, gate 3, gate 5, gate 6, gate 4, gate 6 gitu ya, gate ya. Itu Anda tinggal ikutin yang garis yang silang. Ini enggak, yang garis ini beda gitu ya. Jadi tinggal ngikutin garis yang silangnya yang ada di sini. Gitu. Tapi sebetulnya yang diperlukan ininya saja sih, apa, eee, kalau ini kan yang kita perlukan alfanya saja kan, alfanya saja. Mau sampai sini sebenarnya juga boleh, gitu. Alfanya saja yang diperlukan, gitu ya. Nah, nanti asumsinya bentuk, kurvanya menjadi seperti ini. Seperti itu paling untuk, praktikum kita.